Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifin Ratamrin, salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2002 Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit mengenai materi manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibagi menjadi dua, yakni PNS dan P3K. PNS, pegawai negeri sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yang harus kita ketahui yakni tugas dan fungsi ASN. Tugas dan fungsi ASN ada tiga. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yakni melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, sebagai pelayan publik, yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yakni mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dan kewajiban ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21, hak PNS yakni gaji, tunjangan, perlindungan, perkembangan kompetensi, cuti, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yakni Pasal 22, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Perbedaannya yakni P3K tidak memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Adapun kewajiban sebagai seorang ASN, pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. Dalam pengelolaan ASN dikenal istilah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN sebagaimana di atas, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan perhargaan.
Manfaat sistem merit yaitu pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan terakhir, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan bersinergi dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Dan yang terakhir, mekanisme pengelolaan ASN. Ada 11 mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, pangkat dan jabatan, keempat, pengembangan karir, kelima, promosi, keenam, mutasi, ketujuh, penilaian kinerja, 8, penggajian dan tunjangan, 9, penghargaan dan perlindungan, 10, jaminan pensiun dan hari tua, dan yang terakhir, disiplin. Itulah tadi sedikit review mengenai materi manajemen ASN. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.